Assalamualaikum, salam aktivitas, salam satu kita Indonesia dengan saya Sandi. Kali ini saya dengan Kiai Madudin mengenai peristiwa yang terjadi di Sukajaya. Kita kabar dari Kiai Madudin. Kita negara hukum, semuanya harus diselesaikan secara hukum. Jangan sendiri-sendiri, jangan bertindak sendiri, tetapi serahkan kepada hukum. Itu aja. Oh, siap. Terima kasih. Kita pendapat dari Kiai Mad. Semoga jadi buat PWS yang ada di Kota Bekasi. Salam aktivitas, salam satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan ya pesan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menyikapi kasus yang terjadi kemarin di Bekasi. Ketika ditanya oleh Cak Sandi, itu acaranya itu berada di Wonosobo kemarin, dan memang betul apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Negara kita adalah negara hukum. Ketika ada pelanggaran hukum, biarlah pihak yang berwajib untuk mengurusnya. Kita tunggu sikap dari pihak yang berwajib. Flashback ke belakang bahwa pelantikan DPC Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah se-Kabupaten Bekasi kemarin itu berjalan lancar. Akan tetapi ada kerikil tajam, ada kelompok orang-orang yang di situ itu gagal move on, bertindak anarkis, melempari batu, mau membubarkan pengajian dan pelantikan tersebut, yang mana korbannya itu ada Kanit Intel juga terkena lemparan batu, dan beberapa orang juga terkena lemparan batu. Sudah melakukan visum, dan pihak dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Kita tunggu proses hukumnya. Jangan berjalan sendiri-sendiri, karena kita adalah negara hukum. Apapun yang terjadi, kita tunggu tindakan dari aparat kita. Yang penting kita sudah melaporkan itu semua. Secara prosedural kita sudah melakukan pelaporan kepada aparat untuk menindak tegas orang-orang yang di situ berani mau membubarkan acara pengajian sekaligus pelantikan DPC se-Kota Bekasi kemarin. Memang kalau kita cermati ya, kelakuan-kelakuan orang-orang ini tidak ada kapok-kapoknya. Dulu pernah terjadi di Karawang. Karawang itu ya dekat dengan Bekasi. Tindakan brutal yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak jelas, menurut kami ya nggak jelas. Karena apa? Ini mencoreng marwah leluhur kita, mencoreng adat kebiasaan leluhur yang adiluhung, yang luar biasa. Main hajar sampai di situ anarkis, merusak. Bahkan ada salah satu sahabat Banser yang matanya itu cacat sehingga tidak bisa melihat. Ini kan miris. Nah, ini terjadi lagi di Bekasi kemarin. Kok tidak ada kapok-kapoknya orang-orang seperti ini? Ini seharusnya menjadi perhatian. Terus mereka itu di media sosial bikin framing, katanya
pengajian dan pelantikan di Bekasi itu ditolak oleh warga Bekasi, ditolak oleh umat Islam. Narasi-narasi yang dibangun mereka ya mengatasnamakan umat lah, mengatasnamakan warga lah, pokoknya macam-macam lah. Padahal yang perilakunya melanggar hukum ya golongan mereka. Ya siapa lagi kalau bukan golongan orang-orang yang nggak jelas, yang di situ itu hanya pintar ngaku-ngaku, akan tetapi bodoh dalam membuktikan. Makanya kami terus-menerus memberikan edukasi, pencerahan, agar saudara-saudara kita itu terlepas dari cengkraman doktrin-doktrin orang-orang yang nggak jelas. Kalau kita cermati ya, pembubaran acara, tindakan-tindakan brutal yang terjadi di Bekasi kemarin itu ya, itu ada sekitar 40 orangan. Yang 10 itu ya orang-orang dewasa dan kita semua sudah tahu lah, tidak usah kami sebutkan. Yang 30 itu ya ABG, anak-anak yang masih kecil lah, anak-anak pelajar kan kasihan anak-anak kita didoktrin terus menjadi kayak zombie, berlaku anarkis. Nanti kalau dipegang oleh aparat kita paling ya mewek nangis itu, terus masa depannya ya suram. Nanti yang masih sekolah itu kan kasihan, sekolahnya itu jadi terganggu. Nah ini loh, ini menjadi PR kita semua. Kami tidak menarasikan kebencian, kali lagi kami dalam rangka memberikan edukasi, pencerahan. Agar apa? Agar saudara-saudara kita ini sadar bahwa doktrin-doktrin yang mereka tanamkan itu merusak akal waras kita semua, sehingga kewarasan kita itu akan hilang dan banyak sekali korbannya. Coba kita tengok anak-anak kita yang maunya rajin ngaji gara-gara kenal mereka, ngajinya males, bahkan mereka tidak segan-segan keluar dari pondok. Yang tadinya nurut kita bilangin, gara-gara kenal mereka susah dikondisikan, susah dibilangin. Yang tadinya rajin sekolah, rajin belajar, gara-gara kenal mereka menjadi berantakan, amburadul, ndak karu-karuan. Berarti ini dampak dari doktrin-doktrin yang masif mereka tanamkan, dan ini PR kita semua. Jadi itulah saudara-saudaraku pesan dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengenai kasus Mustika Jaya Bekasi kemarin itu. Nah, negara kita negara hukum, ya kita tunggu aparat bagaimana tindak lanjut dari aparat. Proses pelaporan sudah, dan kita tunggu mudah-mudahan aparat segera menindaklanjuti orang-orang yang di situ itu telah menodai persatuan dan kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.